bisa sembuhkan aku, nikahi aku. Dan semua isi rumah ini jadi milik kamu, Dala. Apa? If you can heal me, marry me. And everything in this house will be yours. Maaf Nona, aku tidak butuh harta. Dan aku bukanlah seorang dukun atau dokter. Bagaimana jadinya jika seseorang yang memiliki segalanya justru hidup dalam penderitaan yang tidak bisa ia beli solusinya? Seorang wanita kaya, dihormati, ditakuti, bahkan dipuja banyak orang, tiba-tiba tidak bisa berjalan sama sekali. Semua dokter terbaik sudah mencoba, semua cara sudah dilakukan, tapi hasilnya tetap sama. Tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Namun yang paling mengejutkan, kesembuhannya justru datang dari seseorang yang selama ini ia hina. Seorang santri miskin, yang bahkan tidak ia anggap manusia berarti. Menurut kalian, apakah keajaiban benar-benar ada? Atau ini hanya tentang ketulusan yang selama ini kita remehkan? Sebelum kita mulai, coba tulis di komentar. Kalian nonton dari daerah mana? Aku ingin tahu seberapa jauh kisah ini sampai ke kalian. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Supaya lebih banyak orang bisa mengambil pelajaran dari kisah nyata penuh makna seperti ini. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Di sebuah kawasan elit yang jauh dari keramaian kota, berdiri sebuah rumah megah yang hampir menyerupai istana. Gerbangnya tinggi menjulang dengan ukiran besi berlapis emas. Halamannya luas, dipenuhi taman yang tertata rapi, dengan bunga-bunga impor yang dirawat setiap hari oleh para pekerja. Air mancur di tengah taman memancarkan air jernih yang berkilau terkena sinar matahari. Semua terlihat sempurna. Dan di dalam rumah itu, tinggal seorang wanita yang selama ini hidup dalam kesempurnaan. Namanya Regina. Regina bukan sekadar wanita kaya. Ia adalah simbol kekuasaan. Setiap orang yang mengenalnya tahu satu hal, Regina selalu mendapatkan apa yang ia inginkan. Sejak muda, hidupnya dipenuhi kemudahan. Ia lahir dari keluarga berada, tumbuh dengan fasilitas terbaik, dan ketika dewasa, ia berhasil memperluas kekayaan keluarganya dengan kecerdasan dan ketegasannya. Wajahnya cantik, penampilannya selalu elegan, caranya berjalan, penuh percaya diri. Namun di balik semua itu, ada satu sifat yang perlahan tumbuh tanpa ia sadari. Kesombongan. Regina terbiasa menilai orang dari penampilan, dari status, dari apa yang mereka miliki. Baginya, dunia ini sederhana. Yang kuat berada di atas. Yang lemah, tidak layak diperhatikan. Banyak pria mencoba mendekatinya. Namun hampir semuanya ia tolak. Bukan karena ia tidak butuh cinta, tapi karena ia merasa tidak ada yang setara dengannya. Ia tidak ingin pasangan. Ia ingin seseorang yang pantas. Dan sampai hari itu, ia belum menemukannya. Hidupnya berjalan sempurna. Sampai suatu hari, takdir mulai berbicara. Awalnya, hanya rasa nyeri kecil di kakinya. Tidak terlalu sakit. Hanya seperti pegal biasa. Ia mengabaikannya. Namun hari demi hari, rasa itu semakin aneh. Semakin tajam. Semakin mengganggu. Sampai akhirnya, ia tidak bisa berdiri. Hari itu menjadi awal dari kehancuran yang tidak pernah ia bayangkan. Di dalam kamar luasnya yang dipenuhi kemewahan, Regina duduk diam di atas ranjang besar dengan wajah pucat. Kedua kakinya terbalut perban tebal. Bengkak. Memerah. Tidak normal. Ia mencoba menggerakkan sedikit. Dan seketika. Suara itu keluar tertahan. Rasa sakitnya seperti ditusuk dari dalam. Menusuk saraf. Menjalar ke seluruh tubuh. Regina langsung mencengkeram spray. Napasnya memburu. Matanya mulai memerah. Bukan hanya karena sakit, tapi karena marah. Ini tidak masuk akal. Gumamnya pelan. Hari demi hari berlalu. Dokter datang silih berganti. Bukan dokter biasa. Dokter terbaik. Dari dalam negeri, bahkan luar negeri. Rumah sakit ternama.
alat medis paling canggih, terapi paling mahal. Semua ia coba. Namun hasilnya tidak ada. Nol. Tidak ada perubahan. Tidak ada perkembangan. Bahkan rasa sakit itu semakin parah. Seolah tubuhnya menolak untuk sembuh. Dan disitulah kesabaran Regina mulai runtuh. Suatu siang, seorang pelayan masuk dengan membawa obat. "Nona, ini jadwal obat." "Obat lagi?" potong Regina tajam. Pelayan itu langsung terdiam. "Berapa kali aku harus minum ini semua?" Suara Regina meninggi. "Maaf, Nona, ini dari dokter." "Dokter?" Regina tertawa sinis. Namun tawa itu penuh amarah. Semua dokter itu sama saja. Tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan aku. Tangannya langsung menyapu nampan di meja. Obat-obatan itu jatuh berserakan ke lantai. Suara pecahan kaca terdengar. Pelayan itu langsung gemetar. "Keluar!" bentak Regina. Pelayan itu tidak berani menjawab. Ia segera keluar dengan wajah ketakutan. Pintu tertutup. Dan lagi, Regina sendirian. Ia menunduk. Menatap kedua kakinya yang kini seperti bukan miliknya lagi. Dulu, kaki itu membawanya kemana saja. Ke pesta mewah. Ke pertemuan penting. Ke tempat-tempat yang membuatnya dihormati. Namun sekarang, hanya untuk berdiri saja, ia tidak mampu. Tangannya mengepal. Air matanya hampir jatuh. Namun seperti biasa, ia menahannya. Ia tidak mau terlihat lemah. Tidak bahkan saat sendiri. Namun ada sesuatu yang mulai muncul di dalam dirinya. Sesuatu yang selama ini ia abaikan. Ketakutan. Bagaimana jika ia tidak akan pernah sembuh? Bagaimana jika ini adalah akhir dari semua yang ia miliki? Pertanyaan itu terus menghantui pikirannya. Diam-diam, perlahan, menggerogoti kepercayaan dirinya. Hari-hari berikutnya, Regina berubah. Ia menjadi lebih mudah marah, lebih tajam dalam berbicara. Para pelayan mulai takut mendekat. Setiap kesalahan kecil bisa berujung bentakan. Rumah megah itu, yang dulu terasa hangat, kini berubah menjadi tempat yang penuh tekanan. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang tidak pernah ia akui. Kesepian. Tidak ada yang benar-benar peduli padanya. Semua orang hanya menjalankan tugas. Tidak ada yang berani jujur. Tidak ada yang benar-benar hadir. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Regina merasa kosong. Bukan karena tidak punya harta, tapi karena kehilangan kendali. Sore itu, ia menatap keluar jendela. Taman yang dulu sering ia lalui kini hanya bisa ia lihat dari kejauhan. Angin berhembus pelan. Daun-daun bergerak lembut. Semua terlihat damai. Namun di dalam dirinya, ia menarik napas panjang. Lalu berbisik pelan, "Aku tidak mungkin seperti ini selamanya." Namun kali ini, suaranya tidak lagi penuh keyakinan, melainkan harapan yang mulai rapuh. Dan tanpa ia sadari, di luar sana, di antara para pekerja kebun yang sibuk merawat taman, ada seseorang yang baru saja datang. Seorang santri miskin, dengan pakaian sederhana, dengan langkah tenang, dan dengan hati yang tidak mencari apa-apa selain ridha Tuhan. Namanya Sucipno. Dan tanpa disadari oleh siapapun, kehadirannya bukan sekadar kebetulan, melainkan awal dari perubahan besar. Perubahan yang tidak akan datang dari kekayaan, tidak dari dokter mahal, tidak dari kekuasaan, melainkan dari sesuatu yang selama ini Regina lupakan, ketulusan, dan dari seseorang yang bahkan tidak pernah ia anggap berarti. Siang itu, matahari bersinar cukup terik di halaman rumah megah milik Regina. Taman luas yang biasanya terlihat sempurna kini dipenuhi aktivitas para pekerja. Suara gunting tanaman,
gesekan rumput, dan percikan air dari selang terdengar saling bersahutan. Semua berjalan seperti biasa. Namun hari itu, ada satu sosok yang berbeda. Di antara para pekerja kebun yang sibuk, berdiri seorang pria dengan penampilan sederhana. Kaosnya berwarna coklat kusam. Celananya sudah sedikit pudar. Bahkan terlihat ada jahitan di bagian lutut. Sandal yang ia pakai tampak sudah lama digunakan. Tidak ada yang istimewa dari penampilannya. Namun jika diperhatikan lebih dalam, ada sesuatu yang berbeda dari cara ia berdiri. Tenang. Tidak terburu-buru. Seolah dunia di sekitarnya tidak pernah benar-benar mengganggunya. Namanya Sucipno. Seorang santri miskin yang baru saja datang ke tempat itu untuk melamar pekerjaan sebagai tukang kebun. Ia bukan orang kota. Ia berasal dari sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian. Sejak kecil, hidupnya sederhana. Tidak ada kemewahan. Tidak ada fasilitas berlebih. Namun ia tumbuh di lingkungan pesantren. Tempat ia belajar bukan hanya tentang ilmu, tapi juga tentang hidup. Tentang sabar. Tentang ikhlas. Tentang menerima apa yang sudah ditetapkan. Dan yang paling penting, tentang tawakal. Sucipno bukan orang yang banyak bicara. Ia lebih sering diam. Namun diamnya bukan kosong, melainkan penuh makna. Hari pertama ia bekerja, tidak banyak yang memperhatikannya. Beberapa pekerja lain hanya melirik sekilas. "Anak baru ya?" tanya salah satu pekerja sambil menyeka keringat. Sucipno mengangguk pelan. "Iya, Bang." "Dari mana?" "Dari pesantren, Bang." Pria itu sedikit mengangguk, lalu tersenyum tipis. "Oh, pantesan kelihatan kalem." Sucipno hanya tersenyum kecil. Ia tidak merasa perlu menjelaskan lebih jauh. Baginya, cukup bekerja dengan baik. Itu saja. Beberapa saat kemudian, pria tadi kembali bicara, kali ini dengan nada yang sedikit lebih pelan. "Kamu sudah dengar tentang majikan kita?" Sucipno berhenti sejenak. Tangannya masih memegang alat kebun. Ia menoleh sedikit ke arah rumah besar itu. "Sedikit," jawabnya singkat. Pria itu mendekat. "Dia lagi sakit parah," katanya. "Kakinya, katanya nggak bisa sembuh. Dokter manapun sudah coba." Sucipno diam. Tatapannya tidak berubah. Namun matanya sedikit lebih dalam. "Orangnya juga galak," lanjut pria itu. "Kalau lagi marah, semua bisa kena." Sucipno tidak langsung menjawab. Ia hanya menarik napas pelan, lalu berkata dengan suara tenang. "Semua orang punya alasan kenapa dia jadi seperti itu." Pria itu mengernyit, seolah tidak mengerti maksudnya. Namun sebelum ia sempat bertanya lagi, Sucipno sudah kembali bekerja. Tangannya mulai memotong ranting, merapikan tanaman, menyiram bunga dengan gerakan yang rapi dan teratur. Tidak terburu-buru, tidak asal-asalan. Seolah setiap yang ia lakukan, ada niat di dalamnya. Beberapa jam berlalu. Namun di tengah kesibukan itu, pikiran Sucipno tidak benar-benar tenang. Bukan karena pekerjaan, tapi karena satu hal yang terus terngiang di kepalanya. Cerita tentang Regina, seorang wanita kaya yang kini tidak bisa berjalan. Ia tidak melihatnya. Namun entah kenapa, ia merasa seperti mengenalnya. Bukan secara langsung, tapi dari sesuatu yang lebih dalam. Ia teringat satu pelajaran di pesantren dulu, tentang sakit. Bahwa tidak semua sakit itu berasal dari tubuh. Ada sakit yang lebih dalam, yang tidak terlihat. Sakit hati. Sakit karena kesombongan. Sakit karena jauh dari ketenangan. Dan untuk pertama kalinya, Sucipno tidak hanya melihat Regina sebagai orang sakit. Ia melihatnya sebagai seseorang yang mungkin sedang kehilangan arah. Tangannya perlahan berhenti bekerja. Ia menatap ke arah jendela besar di lantai atas rumah itu. Seolah tahu, di sanalah Regina berada.
Diam. Sendirian. Dan tanpa ia sadari, ada dorongan kecil di dalam hatinya. Bukan dorongan untuk mencari keuntungan. Bukan juga untuk menunjukkan kemampuan. Melainkan keinginan untuk membantu. Dengan cara yang ia bisa. Dengan niat yang ia miliki. Kalau bisa membantu satu orang, itu juga ibadah. Kalimat itu tiba-tiba terlintas di pikirannya. Ia mengingatnya dengan jelas. Ucapan gurunya dulu. Sucipno menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Keputusan itu tidak datang dengan cepat. Namun begitu ia merasakannya, ia tahu, ia harus mencoba. Perlahan, ia meletakkan alat kebunnya. Beberapa pekerja lain memperhatikannya. "Kamu mau kemana?" tanya salah satu dari mereka. Sucipno menoleh. "Saya mau ke dalam sebentar, Bang." "Mau apa?" "Saya ingin bertemu dengan Nona." Kalimat itu membuat beberapa orang langsung tertawa kecil. "Kamu serius? Baru kerja sudah mau ketemu majikan?" Sucipno tidak tersinggung. Ia hanya tersenyum tipis. "Saya hanya ingin mencoba membantu." Salah satu dari mereka menggeleng. "Sudah banyak yang coba. Semua gagal." Sucipno mengangguk pelan. "Saya tahu." Terus. Ia terdiam sejenak. Lalu berkata pelan, "Tapi saya tetap ingin mencoba." Tidak ada nada menantang. Tidak ada rasa ingin membuktikan. Hanya keyakinan sederhana. Akhirnya, tanpa banyak bicara lagi, ia berjalan menuju pintu belakang rumah. Langkahnya pelan, namun mantap. Seorang pelayan yang berjaga langsung menghentikannya. Kamu mau kemana?" tanyanya curiga. Sucipno menunduk sedikit, penuh sopan santun. "Saya ingin bertemu dengan Nona." Pelayan itu langsung menatapnya dari atas sampai bawah. Ekspresinya berubah. Sedikit meremehkan. "Kamu ketemu Nona?" Nada suaranya terdengar seperti menahan tawa. Sucipno tetap tenang. "Saya hanya ingin membantu." Pelayan itu menghela napas. Sudah banyak yang datang dengan tujuan yang sama. Dokter, orang pintar, semua gagal. Sucipno mengangguk. "Saya mengerti." "Terus kenapa kamu pikir kamu bisa?" Pertanyaan itu menggantung. Namun Sucipno tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata pelan, "Saya tidak bilang saya bisa. Saya hanya ingin mencoba." Kalimat itu sederhana. Namun entah kenapa, membuat pelayan itu terdiam. Ada sesuatu dalam cara Sucipno berbicara. Bukan kata-katanya, tapi ketenangannya. Akhirnya pelayan itu menghela napas lagi. "Tunggu di sini." Ia masuk ke dalam. Beberapa menit terasa cukup lama. Namun Sucipno tidak gelisah. Ia berdiri diam. Menunggu. Seolah ia sudah siap dengan jawaban apapun. Tak lama kemudian, pelayan itu kembali. Wajahnya terlihat sedikit heran. "Nona, mau bertemu kamu." Sucipno mengangguk. "Terima kasih." Ia melangkah masuk. Untuk pertama kalinya, kakinya menginjak lantai marmer rumah itu. Dingin, bersih, mewah. Namun tidak ada rasa kagum di wajahnya. Ia tidak terpesona. Tidak juga merasa kecil. Ia hanya berjalan. Seperti biasa. Lorong demi lorong ia lewati. Lampu kristal. Lukisan mahal. Furnitur elegan. Semua menunjukkan kekayaan. Namun di mata Sucipno, itu hanyalah dunia. Sementara yang ia bawa adalah sesuatu yang berbeda. Sampai akhirnya, ia berhenti di depan sebuah pintu besar. Pelayan itu mengetuk. "Nona, orangnya sudah datang." Suara dari dalam terdengar dingin. "Masuk." Pintu terbuka. Dan disitulah
Untuk pertama kalinya, dua dunia yang sangat berbeda akan bertemu. Seorang wanita kaya yang penuh kesombongan, dan seorang santri miskin yang datang hanya dengan ketulusan. Pintu kamar itu terbuka perlahan. Udara di dalamnya terasa berbeda, lebih tenang, tapi juga menekan. Seolah setiap orang yang masuk ke dalam ruangan itu harus siap menghadapi sesuatu. Sucipno melangkah masuk dengan tenang. Langkahnya tidak terburu-buru, tidak juga ragu. Matanya langsung menangkap sosok yang duduk di atas ranjang besar di ujung ruangan. Regina, wanita yang selama ini hanya ia dengar dari cerita orang-orang. Dan sekarang, ia ada tepat di hadapannya. Cantik, namun bukan kecantikan yang menenangkan, melainkan kecantikan yang terasa dingin. Tatapannya tajam. Sorot matanya seperti menilai. Bahkan sebelum seseorang berbicara, kedua kakinya terbalut perban tebal. Posisinya sedikit terangkat. Namun yang paling terasa bukan kondisinya, melainkan aura yang ia pancarkan. Kesombongan. Regina menatap Sucipno dari ujung kepala sampai kaki. Lama. Sangat lama. Tidak ada kata yang keluar. Namun tatapan itu sudah cukup untuk mengatakan semuanya. Meremehkan. Menilai. Menolak. Akhirnya ia bersandar sedikit. Lalu berkata dengan nada datar. Kamu. Satu kata. Namun penuh makna. Sucipno menunduk sedikit. Iya, Nona. Regina tertawa kecil. Namun tawa itu bukan tawa bahagia, melainkan tawa yang penuh sindiran. Kamu yang katanya mau menyembuhkan aku. Alisnya sedikit terangkat. Tatapannya semakin tajam. Sucipno tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Kalau Nona mengizinkan, saya ingin mencoba. Kalimat itu sederhana, namun cukup untuk membuat beberapa pelayan di sudut ruangan saling berpandangan. Seolah mereka sudah tahu, ini tidak akan berjalan baik. Regina memutar matanya. Ia menarik napas panjang, lalu tersenyum sinis. Lucu. Ia sedikit membungkuk ke depan, menatap Sucipno lebih dekat. Kamu tahu, sudah berapa dokter yang datang ke sini? Tidak ada jawaban. Regina melanjutkan. Dokter dari luar negeri. Rumah sakit terbaik. Terapi paling mahal. Nada suaranya mulai meninggi. Semua gagal. Ia berhenti sejenak. Tatapannya menembus Sucipno. Dan sekarang, ia menunjuk ke arah pakaian sederhana yang dikenakan Sucipno. Kamu datang dengan penampilan seperti itu, lalu bilang bisa menyembuhkan aku. Ruangan itu menjadi hening. Semua orang menunggu. Namun Sucipno tetap berdiri tegak. Tidak membalas. Tidak tersinggung. Ia hanya berkata pelan. Saya hanya ingin membantu, Nona. Jawaban itu justru membuat Regina tersulut. Bantu? Ulangnya dengan nada mengejek. Kamu bahkan tidak terlihat seperti orang yang bisa membantu dirinya sendiri. Beberapa pelayan menunduk. Suasana semakin tegang. Namun Sucipno tetap sama. Tenang. Seolah kata-kata itu tidak menyentuh dirinya sama sekali. Dan justru itu yang membuat Regina semakin kesal. Ia tidak suka jika seseorang tidak bereaksi terhadapnya. Tidak takut. Tidak tersinggung. Tidak tunduk. Dengan gerakan cepat, Regina menegakkan tubuhnya. Lalu berkata dengan suara lantang. Baik. Semua orang tersentak. Regina menatap Sucipno dengan penuh emosi. Kalau kamu bisa sembuhkan kedua kakiku ini, sekarang juga. Ia berhenti sejenak. Napasnya terdengar berat. Namun sorot matanya tetap tajam. Lalu, dengan suara yang lebih tinggi, aku nikahi kamu. Hening. Benar-benar hening. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang berani bersuara. Beberapa pelayan bahkan terlihat membeku. Regina melanjutkan.
dan semua hartaku jadi milikmu. Kalimat itu menggema di seluruh ruangan. Terlalu besar, terlalu berani. Namun bagi Regina, itu bukan janji, itu tantangan. Ia yakin pria di hadapannya tidak akan pernah bisa melakukannya. Dan jikapun mencoba, ia akan gagal seperti yang lain. Tatapannya kembali menajam, seolah berkata, "Coba saja kalau berani." Semua mata tertuju pada Sucipno, menunggu reaksinya. Apakah ia akan terkejut? Atau mungkin tergoda? Namun yang terjadi, di luar dugaan semua orang, Sucipno tidak berubah. Tidak ada ekspresi terkejut, tidak ada senyum, tidak juga terlihat tergoda. Ia hanya menundukkan kepala sejenak, lalu mengangkatnya kembali. Tatapannya tetap sama, tenang, jernih, dan tanpa ambisi. "Maaf, Nona." Suaranya pelan, namun terdengar jelas di seluruh ruangan. Regina sedikit mengernyit. Ia tidak menyangka itu yang keluar pertama kali. "Meskipun saya miskin, saya tidak gila harta." Seketika, suasana berubah. Beberapa pelayan diam-diam saling berpandangan. Kalimat itu terasa berbeda. Tidak ada yang pernah berbicara seperti itu di hadapan Regina. Regina sendiri terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung bisa membalas. Sucipno melanjutkan, "Saya tidak datang untuk itu, Nona." Kalimat itu sederhana, namun menghantam. Keras, tanpa perlu suara tinggi. Hening kembali menyelimuti ruangan. Namun kali ini, bukan hening biasa, melainkan hening yang penuh makna. Regina menatap Sucipno, lebih lama dari sebelumnya, seolah mencoba mencari sesuatu. Mungkin kebohongan, mungkin niat tersembunyi, namun yang ia temukan hanya ketenangan. Dan itu membuatnya tidak nyaman. Ia mengalihkan pandangan sejenak. Napasnya terasa sedikit lebih berat. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa berada di atas. "Kenapa?" tanyanya tiba-tiba. Suaranya tidak setajam tadi, lebih pelan. Lebih bingung. Sucipno tidak langsung menjawab. Ia berpikir sejenak, lalu berkata, "Karena setiap orang yang sakit berhak untuk sembuh." Jawaban itu sederhana, namun entah kenapa menusuk. Regina terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Selama ini, semua orang berbicara padanya dengan satu tujuan. Menyenangkan dirinya, mendapatkan sesuatu darinya. Namun pria di depannya tidak meminta apa-apa, tidak mengejar apa-apa. Ia hanya ingin membantu. Dan itu asing. Beberapa detik berlalu. Regina menatap kedua kakinya. Perban itu tiba-tiba terasa lebih berat. Ia menggigit bibirnya pelan. Rasa sakit, amarah, dan keputusasaan bercampur menjadi satu. Lalu perlahan, ia mengangkat wajahnya kembali, menatap Sucipno. Tatapannya masih keras. Namun kini, ada sesuatu yang berbeda. Keraguan. "Kamu yakin?" tanyanya. Sucipno mengangguk. "Saya akan mencoba sebaik mungkin." Tidak ada janji besar. Tidak ada kata-kata meyakinkan. Hanya itu. Namun justru itu yang membuat Regina goyah. Ia menarik napas panjang, lalu berkata dengan nada dingin, mencoba mengembalikan kendali dirinya. "Baik." Semua orang di ruangan itu langsung menoleh. "Kita lihat saja apa yang bisa kamu lakukan." Keputusan itu sudah dibuat. Ia mengizinkan. Bukan karena percaya, tapi karena ia sudah tidak punya pilihan lain. Dan mungkin sedikit rasa penasaran. Sucipno menunduk. "Terima kasih, Nona."
Ia melangkah mendekat. Perlahan. Tenang. Sementara itu, para pelayan saling berpandangan. Sebagian masih meragukan. Sebagian mulai penasaran. Dan sebagian lagi sudah yakin ini akan menjadi kegagalan berikutnya. Namun tidak ada yang tahu bahwa di balik langkah sederhana itu, sebuah perubahan besar baru saja dimulai. Perubahan yang tidak hanya akan menyentuh tubuh, tapi juga menghancurkan kesombongan dan mengubah hati seseorang selamanya. Hari-hari pertama sejak Sucipno mulai tinggal dan bekerja di rumah besar itu terasa begitu asing bagi semua orang, terutama bagi Regina. Tidak ada alat medis canggih, tidak ada dokter luar negeri, tidak ada suntikan mahal. Yang ada hanya seorang santri miskin, dengan tas kecil berisi beberapa botol ramuan, kitab lusuh, dan keyakinan yang tak terlihat. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar tinggi, Sucipno sudah berada di taman belakang rumah. Ia memetik beberapa daun, meracik sesuatu dengan hati-hati, lalu membawanya ke dalam rumah. Regina memperhatikannya dari kursi rodanya, dengan tatapan dingin. "Ini serius?" katanya sinis suatu pagi. "Kamu pikir aku bisa sembuh cuma dengan daun-daunan seperti itu?" Sucipno tidak langsung menjawab. Ia meletakkan ramuan itu di meja kecil di samping Regina, lalu berkata pelan, "Kesembuhan itu bukan dari ramuan ini, Nona. Ini hanya ikhtiar. Yang menyembuhkan tetap Tuhan." Regina langsung mendengus kesal. "Kamu selalu bawa-bawa Tuhan. Kalau Tuhan memang mau sembuhin aku, kenapa aku harus lumpuh dulu?" Pertanyaan itu tajam, penuh kemarahan, dan penuh luka yang belum sembuh. Sucipno menunduk sejenak. "Kadang, sakit itu bukan hukuman, Nona, tapi cara Tuhan memanggil kita kembali." Regina langsung memalingkan wajah. Ia tidak ingin mendengar itu. Ia tidak ingin merasa dipanggil. Ia hanya ingin sembuh. Hari-hari pun berlalu. Sucipno mulai rutin melakukan terapi sederhana, memijat kaki Regina dengan perlahan, membacakan doa-doa dengan suara lirih, dan memintanya untuk mencoba menggerakkan jari-jarinya setiap hari. Namun, tidak ada perubahan. 1 hari, 2 hari, seminggu, nihil. Tidak ada rasa, tidak ada gerakan, tidak ada harapan. Dan seperti yang sudah bisa diduga, kesabaran Regina mulai habis. "Aku sudah cukup," bentaknya suatu sore, sambil menyapu botol ramuan itu hingga jatuh ke lantai. "Ini semua omong kosong." Para pelayan terdiam ketakutan. Sudah berapa hari? Hah? Apa yang berubah? Tidak ada. Sucipno tetap berdiri tenang di hadapannya. "Kesembuhan itu butuh waktu, Nona." "Waktu? Aku sudah buang waktu berbulan-bulan dengan dokter-dokter mahal. Sekarang aku harus buang waktu lagi dengan kamu." Nada suaranya meninggi. Matanya memerah. "Jangan-jangan kamu cuma penipu yang mau numpang hidup di sini." Kalimat itu menusuk. Namun, Sucipno tidak marah. Ia hanya berkata pelan, dengan suara yang tetap stabil. "Kalau Nona merasa saya tidak layak di sini, saya siap pergi." Kalimat itu membuat suasana tiba-tiba berubah. Regina terdiam. Entah kenapa, untuk pertama kalinya, ia tidak langsung mengusir. Ada sesuatu dalam nada suara Sucipno yang membuatnya ragu. Tapi sebelum ia sempat berkata apa-apa, tiba-tiba suara mobil mewah terdengar di halaman depan. Beberapa orang datang. Keluarga Regina. Seorang pria parubaya dengan jas mahal masuk dengan langkah cepat. "Regina," panggilnya. "Itu Om Bastian," bisik salah satu pelayan. Di belakangnya, ada beberapa anggota keluarga lain. Wajah mereka penuh kekhawatiran, tapi juga terlihat skeptis. Begitu melihat Sucipno berdiri di dekat Regina, mereka langsung saling pandang. "Siapa ini?" tanya Om Bastian dengan nada curiga. "Dia." Regina terdiam sejenak.
Dia yang mencoba menyembuhkan aku. Ruangan langsung hening. Lalu, tawa kecil terdengar. Serius? Salah satu wanita menyela. Kamu sekarang percaya sama orang seperti ini? Tatapan mereka menyapu Sucipno dari atas sampai bawah. Baju sederhana, sandal lusuh, penampilan yang jauh dari kata meyakinkan. Regina, kamu ini kenapa sih? Kata Om Bastian dengan nada tegas. Kamu sudah ke dokter terbaik di luar negeri, ke spesialis ternama, dan gagal. Sekarang kamu berharap pada tukang kebun. Setiap kata terasa seperti pisau. Regina menunduk. Untuk pertama kalinya, ia tidak bisa membela pilihannya sendiri. Sudah, cukup. Lanjut Om Bastian. Ini tidak masuk akal. Kita akan bawa kamu ke Singapura lagi. Aku sudah atur semuanya. Tapi Om. Tidak ada tapi. Potongnya. Kamu ini cuma dimanfaatkan. Tatapan mereka kembali ke arah Sucipno. Kamu, kata Om Bastian tajam, berapa kamu dibayar untuk sandiwara ini? Semua mata tertuju pada Sucipno. Namun ia tetap tenang. Saya tidak dibayar, Pak. Jawaban itu justru membuat mereka tertawa sinis. Ah, klasik, kata wanita tadi. Pura-pura ikhlas. Nanti ujung-ujungnya minta sesuatu. Sucipno menggeleng pelan. Saya hanya ingin membantu. Bantu? Ulang Om Bastian. Dengan apa? Doa? Daun-daunan? Ini bukan zaman dulu. Suasana semakin panas. Regina hanya bisa diam. Di satu sisi, ia merasa keluarganya benar. Di sisi lain, ada sesuatu dalam diri Sucipno yang membuatnya sulit untuk sepenuhnya menolak. Dan akhirnya, tekanan itu mencapai puncaknya. Pilih, Regina, kata Om Bastian dingin. Kamu ikut kami, atau tetap dengan orang ini? Ruangan terasa menyesakan. Semua menunggu jawabannya. Namun, Regina tidak langsung menjawab. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Regina meminta semua orang keluar dari kamarnya. Ia ingin sendiri. Lampu kamar redup. Suasana sunyi. Hanya terdengar suara jam dinding dan napasnya yang berat. Ia menatap kedua kakinya. Kaki yang dulu membawanya kemana saja. Kini hanya diam, tak bernyawa. Air matanya mulai jatuh. 1 tetes. 2 tetes. Lalu, tak terbendung. Kenapa? Bisiknya pelan. Kenapa harus aku? Ia menggenggam selimut dengan erat. Aku punya segalanya. Tapi kenapa ini yang kau ambil? Tangisnya pecah. Untuk pertama kalinya. Bukan tangis marah. Bukan tangis kesal. Tapi tangis yang benar-benar hancur. Aku capek. Suaranya gemetar. Aku capek berharap. Ia menutup wajahnya. Aku capek kecewa. Malam itu, Regina benar-benar berada di titik terendah dalam hidupnya. Tidak ada lagi kesombongan. Tidak ada lagi kemarahan. Yang tersisa, hanya seorang wanita yang kehilangan harapan. Di luar kamar, Sucipno berdiri diam di lorong. Ia tidak mengetuk. Ia tidak masuk. Ia hanya berdiri, sambil menundukkan kepala. Seakan, ia tahu bahwa malam ini bukan tentang penyembuhan fisik, tapi tentang hati yang mulai retak. Dan dari retakan itu, akan lahir sesuatu yang baru. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Pagi itu terasa berbeda. Tidak ada yang benar-benar berubah di rumah besar itu. Pelayan masih bekerja seperti biasa, taman tetap tertata rapi, dan udara masih sama seperti hari-hari sebelumnya. Namun, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sesuatu yang terasa lebih ringan. Di dalam kamarnya, Regina terbangun perlahan. Matanya masih sembab karena tangisan semalam. Kepalanya terasa berat, tapi untuk pertama kalinya, hatinya tidak sekeras biasanya.
Ia tidak langsung memanggil pelayan. Ia hanya duduk diam di atas tempat tidurnya, menatap jendela yang sedikit terbuka. Angin pagi masuk perlahan. Tenang, hening. Dan entah kenapa, tidak menyakitkan seperti biasanya. Regina menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia tidak merasa marah saat bangun tidur. Namun sesuatu yang lain membuatnya mengernyit. Kakinya. Ia menatap kedua kakinya dengan pelan. Ada sensasi yang berbeda. Bukan rasa sakit yang menusuk. Bukan juga mati rasa yang dingin seperti biasanya. Tapi, seperti ada sesuatu yang kembali. Sangat kecil. Sangat samar. Tapi, nyata. Regina menggerakkan alisnya. Perasaan saja. Gumamnya. Ia mencoba mengabaikannya. Namun saat ia menurunkan kakinya dari tempat tidur, ia tersentak. Apa? Ia menahan napas. Ada rasa. Sedikit. Sangat sedikit. Tapi cukup untuk membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Tidak mungkin. Tangannya mulai gemetar. Ia mencoba menggerakkan jari kakinya. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Namun, sedikit. Sangat sedikit. Jari itu bergerak. Regina langsung menutup mulutnya. Matanya membesar. Air mata langsung menggenang. Ini. Ia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Selama ini, bahkan untuk merasakan apapun di kakinya saja tidak bisa. Tapi sekarang, ada gerakan. Meskipun kecil. Namun itu cukup untuk menghancurkan seluruh tembok keraguannya. Dengan tergesa, ia memanggil pelayan. Panggil Sucipno. Sekarang. Beberapa saat kemudian, Sucipno datang dengan langkah tenang seperti biasa. Ia tidak terlihat terkejut. Tidak terlihat terburu-buru. Seolah, ia sudah tahu. Ada apa, Nona? Tanyanya lembut. Regina menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku bisa. Sedikit. Ia menunjuk kakinya. Coba lihat. Dengan tangan gemetar, ia mencoba menggerakkan jari kakinya lagi. Dan jari itu bergerak. Kali ini, lebih jelas. Pelayan yang melihat langsung menutup mulutnya kaget. Sucipno hanya tersenyum kecil. Bukan senyum bangga. Bukan juga senyum terkejut. Tapi, senyum syukur. Alhamdulillah, bisiknya pelan. Regina menatapnya. Untuk pertama kalinya. Tanpa kesombongan. Hanya karena ramuan itu, tanyanya pelan. Sucipno menggeleng. Bukan, Nona. Karena Nona mulai membuka hati. Kalimat itu menampar dengan lembut. Regina terdiam. Ia teringat tangisnya semalam. Ia teringat saat ia benar-benar merasa tidak punya apa-apa. Dan mungkin, di saat itulah, ia berhenti melawan. Hari-hari berikutnya mulai berubah. Proses itu tidak instan. Masih ada rasa sakit. Masih ada hari di mana Regina merasa lelah. Namun, tidak seperti sebelumnya. Setiap hari, selalu ada kemajuan kecil. Bengkak di kakinya mulai turun. Rasa nyeri yang dulu menyiksa perlahan berkurang. Dan yang paling penting, harapan itu kembali. Namun bukan hanya tubuhnya yang berubah. Hatinya pun perlahan ikut berubah. Regina mulai memperhatikan Sucipno lebih dalam. Bagaimana ia selalu bangun sebelum subuh. Bagaimana ia tidak pernah mengeluh. Bahkan saat dihina. Bagaimana ia selalu bicara dengan tenang, tanpa pernah merasa dirinya lebih baik. Dan yang paling membuat Regina bingung, Sucipno tidak pernah meminta apapun. Tidak uang, tidak fasilitas, tidak juga pengakuan. Seolah, ia benar-benar datang hanya untuk membantu. Suatu sore, saat terapi seperti biasa dilakukan, Regina tiba-tiba bertanya, "Kenapa kamu melakukan semua ini?" Sucipno berhenti sejenak. "Karena saya ingin, Nona."
Tidak ada alasan lain. Kalaupun ada, itu antara saya dan Tuhan. Jawaban itu sederhana. Tapi justru itu yang membuat Regina tidak bisa berkata apa-apa. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bertemu seseorang yang tidak bisa dibeli. Dan itu membuatnya merasa kecil. Hari itu menjadi titik penting. Sucipno membantu Regina berdiri, seperti latihan-latihan sebelumnya. Namun kali ini berbeda. Pelan-pelan, "Nona," katanya. Regina menggenggam tangan Sucipno. Jantungnya berdegup kencang. "Aku takut," bisiknya. "Tidak apa-apa. Saya di sini." Dengan perlahan, Regina menapakkan kakinya ke lantai. Rasa sakit masih ada, namun tidak melumpuhkan seperti dulu. Ia mencoba berdiri. Tubuhnya gemetar. Hampir jatuh. Namun Sucipno menahannya. "Coba lagi, Nona." Regina menarik napas dalam. Air matanya mulai jatuh. Ia tidak tahu ini karena sakit atau karena harapan. Dan kemudian, dengan satu dorongan keberanian, ia berdiri. Benar-benar berdiri. Kedua kakinya menopang tubuhnya. Meskipun masih lemah, namun nyata. "Aku berdiri," bisiknya lirih. Air matanya mengalir deras. Pelayan di sekitar langsung menangis haru. "Ya Allah, Nona." Regina tidak peduli. Ia hanya berdiri, sambil menatap kakinya sendiri. Seolah ia baru saja mendapatkan kembali bagian hidupnya yang hilang. Dan di depan dirinya, Sucipno hanya tersenyum. Namun di balik momen yang mengharukan itu, ada sesuatu yang mulai menghantui pikiran Regina. Janji itu. Kalimat sombong yang pernah ia ucapkan. "Kalau kamu bisa sembuhkan aku sekarang, aku nikahi kamu dan semua hartaku milikmu." Kalimat itu kini terasa seperti beban. Dulu ia mengucapkannya dengan meremehkan. Sekarang, itu terasa nyata. Ia menatap Sucipno, lalu menunduk. Ada rasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan marah, bukan sombong, tapi malu, takut, dan penyesalan. "Kenapa aku ngomong seperti itu?" batinnya. Ia mulai gelisah. Bagaimana kalau Sucipno menagih janji itu? Bagaimana kalau ia benar-benar menginginkannya? Ia tidak siap. Bukan karena ia tidak menghargai Sucipno, tapi karena ia sadar. Selama ini, ia adalah orang yang salah. Dan untuk pertama kalinya, Regina merasa takut. Bukan kehilangan hartanya, tapi menghadapi kenyataan tentang dirinya sendiri. Sementara itu, Sucipno tetap seperti biasa. Tenang, sederhana, seolah tidak ada yang berubah. Namun justru itulah yang membuat hati Regina semakin bergetar. Karena ia sadar, orang yang dulu ia remehkan, kini menjadi alasan ia bisa berdiri kembali. Hari itu menjadi hari yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun di rumah besar itu. Pagi terasa lebih hidup, langit cerah, udara hangat. Dan untuk pertama kalinya sejak berbulan-bulan, Regina tidak duduk di kursi roda. Ia berdiri. Bukan hanya berdiri sebentar seperti hari sebelumnya, tapi berdiri dengan lebih tegak, lebih kuat, lebih yakin. Di hadapannya, Sucipno berdiri seperti biasa, tenang, sederhana, tanpa ekspresi berlebihan. "Coba melangkah, Nona," ucapnya pelan. Regina menelan ludah. Tangannya sedikit gemetar. Semua pelayan berdiri di kejauhan, menahan napas. Beberapa bahkan sudah berkaca-kaca, seolah tahu sesuatu besar akan terjadi. Regina mengangkat satu kakinya perlahan. Ragu, takut, namun juga penuh harapan. Dan kemudian, langkah pertama. Kakinya menyentuh lantai. Tidak jatuh, tidak lumpuh. Ia berdiri,
dan melangkah. 1 langkah. Lalu langkah kedua. Air matanya langsung jatuh tanpa bisa ditahan. Aku bisa jalan, bisiknya. Suaranya pecah. Ia menutup mulutnya sendiri, seolah tidak percaya dengan apa yang terjadi. Langkah demi langkah, ia berjalan. Masih pelan, masih goyah. Namun nyata, sangat nyata. Ya Allah, salah satu pelayan menangis. Nona, benar-benar sembuh. Suasana berubah menjadi haru. Beberapa orang menangis. Beberapa berdoa. Dan Regina. Ia tidak bisa berhenti menangis. Semua rasa yang selama ini ia pendam. Marah, frustasi, takut, putus asa. Semuanya pecah menjadi satu. Ia berjalan, lalu berhenti. Perlahan ia menoleh ke arah Sucipno. Pria sederhana itu hanya berdiri. Tidak bertepuk tangan. Tidak tersenyum lebar. Ia hanya menunduk. Seolah semua ini bukan apa-apa. Dan justru itu yang membuat hati Regina hancur. Beberapa saat kemudian, suara mobil kembali terdengar di halaman. Keluarganya datang lagi. Namun kali ini, pemandangan yang mereka lihat membuat mereka membeku di tempat. Regina berdiri. Regina berjalan. Ini tidak mungkin, bisik Om Bastian. Matanya membesar. Ia menatap Sucipno, lalu kembali ke Regina. Apa yang terjadi? Regina tidak menjawab. Ia hanya berjalan pelan ke arah mereka. Langkah demi langkah, seolah ingin membuktikan bahwa ini bukan mimpi. Semua orang terdiam. Tidak ada yang berani berkata apa-apa. Kenyataan itu terlalu jelas untuk dibantah. Santri miskin yang mereka hina berhasil melakukan apa yang dokter-dokter mahal tidak bisa lakukan. Namun, di tengah semua keajaiban itu, ada sesuatu yang tidak mereka sadari. Sucipno perlahan mundur. Ia mengambil tas kecilnya, melihat sekeliling sebentar, lalu berbalik arah. Ia berjalan menuju pintu keluar, tanpa suara, tanpa pamit, seolah tugasnya sudah selesai. Namun langkahnya terhenti. Berhenti. Suara Regina menggema. Semua orang menoleh. Sucipno berhenti, tapi tidak langsung berbalik. Regina berjalan cepat, masih sedikit goyah, tapi penuh tekad, menuju ke arahnya. Air matanya kembali jatuh. Sucipno. Suaranya bergetar. Pria itu akhirnya berbalik. Menatapnya dengan tenang. Aku belum bilang apa-apa. Hening. Semua orang memperhatikan. Regina berdiri di depannya. Wanita yang dulu penuh kesombongan itu, kini terlihat begitu rapuh. Matanya merah. Suaranya gemetar. Dan untuk pertama kalinya, ia menundukkan kepalanya. Maaf, ucapnya lirih. Semua orang terkejut. Regina, meminta maaf? Aku sudah menghina kamu, meremehkan kamu, bahkan suaranya pecah, menganggap kamu tidak pantas ada di sini. Air matanya jatuh semakin deras. Aku pikir, aku lebih dari kamu, karena aku punya segalanya. Ia menggenggam dadanya. Tapi ternyata, aku yang paling miskin. Suasana benar-benar sunyi. Tidak ada yang berani menyela. Aku tidak punya hati yang baik, lanjutnya. Aku tidak punya kesabaran. Aku bahkan tidak punya keikhlasan. Ia menatap Sucipno dengan mata penuh penyesalan. Sementara kamu tidak punya apa-apa, tapi kamu punya semua yang aku tidak punya. Tangisnya pecah. Maafkan aku. Kalimat itu keluar dengan berat, namun tulus. Sangat tulus. Sucipno terdiam sejenak. Lalu ia tersenyum kecil. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Nona. Jawaban itu sederhana. Namun justru itu yang membuat air mata Regina semakin deras. Dan, soal janjiku, lanjut Regina dengan suara pelan. Aku
Ia tidak sanggup melanjutkan. Rasa malu itu terlalu besar. Namun sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, Sucipno menggeleng. "Saya tidak datang untuk itu, Nona." Regina menatapnya. Terdiam. "Saya tidak datang untuk harta, tidak juga untuk menikah," lanjutnya pelan. "Saya hanya ingin membantu, karena Allah." Kalimat itu seperti menghantam langsung ke dalam hati Regina. Tidak keras, tapi dalam. Sangat dalam. Semua yang ia takutkan ternyata tidak pernah diinginkan oleh Sucipno. Semua yang ia kira akan ditagih ternyata tidak pernah dianggap penting. Dan disitulah Regina benar-benar hancur. Bukan karena kehilangan, tapi karena sadar. Selama ini ia menilai dunia dengan cara yang salah. "Kamu benar-benar mau pergi?" bisiknya. Sucipno mengangguk pelan. "Tugas saya sudah selesai." Tanpa meminta apa-apa. "Saya sudah mendapatkan apa yang saya butuhkan." "Apa itu?" Sucipno tersenyum. Melihat Nona bisa berjalan lagi, itu sudah cukup. Air mata Regina kembali jatuh. Namun kali ini, bukan hanya karena sedih, tapi karena tersentuh. Hingga ke bagian terdalam hatinya, ia merasa kecil. Sangat kecil. Di hadapan seseorang yang tidak punya apa-apa, tapi justru memiliki hati yang begitu besar. Dan saat Sucipno kembali melangkah pergi, tidak ada yang menahannya. Karena semua orang tahu, orang seperti dia tidak bisa dimiliki, hanya bisa dihargai dan dikenang. Regina berdiri diam, menatap punggungnya yang semakin menjauh. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak merasa kehilangan sesuatu dari luar. Ia merasa baru saja kehilangan seseorang yang mengubah hidupnya selamanya. Sejak hari itu, rumah besar itu masih sama. Masih megah. Masih penuh kemewahan. Masih dipenuhi orang-orang yang dulu selalu mengelilingi Regina. Namun, ada satu hal yang benar-benar berubah. Regina, wanita yang dulu selalu duduk dengan angkuh di kursi rodanya, kini berjalan dengan langkah yang tenang. Bukan hanya kakinya yang kembali hidup, tapi hatinya juga. Hari-hari setelah kepergian Sucipno terasa aneh baginya. Bukan kosong, tapi sunyi dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi marah-marah pada pelayan, tidak lagi membentak, tidak lagi memandang orang dari pakaian atau status. Justru sebaliknya, ia mulai menyapa mereka lebih dulu. "Terima kasih," menjadi kata yang sering keluar dari mulutnya. "Saya minta tolong," menggantikan nada perintah yang dulu keras. Para pelayan bahkan sering saling pandang, seolah tidak percaya. "Ini benar Nona Regina?" bisik salah satu dari mereka. Dan setiap kali itu terjadi, Regina hanya tersenyum kecil. Senyum yang dulu jarang sekali terlihat. Namun, perubahan terbesar bukan hanya itu. Suatu pagi, Regina berjalan keluar rumah sendirian. Langkahnya pelan, tapi mantap. Ia tidak memanggil siapapun untuk menemaninya. Ia ingin merasakan sendiri setiap langkah itu. Angin pagi menyentuh wajahnya. Lembut. Seolah menyapa seseorang yang baru saja lahir kembali. Langkahnya berhenti di taman belakang. Tempat yang sama, di mana semuanya bermula. Tempat di mana ia pertama kali melihat seorang santri miskin, dengan pakaian sederhana, dan tatapan yang tenang. Tempat di mana ia dulu berdiri dengan kesombongan, dan memperlakukan orang lain seperti tidak berarti. Kini, ia berdiri di tempat yang sama, namun sebagai orang yang berbeda. Regina memandang sekeliling. Taman itu tetap indah. Tanaman-tanaman tertata rapi. Beberapa bunga mulai bermekaran. Dan di sudut itu, ia melihat tempat di mana Sucipno biasa duduk, meracik ramuan sederhana. Langkahnya perlahan mendekat ke sana.
Tangannya menyentuh meja kecil itu. Kosong. Tidak ada botol. Tidak ada daun. Tidak ada jejak. Seolah semua itu hanya mimpi. Namun, ia tahu itu nyata. Sangat nyata. Regina menunduk. Matanya mulai berkaca-kaca. Sucipno, bisiknya pelan. Tidak ada jawaban. Hanya angin yang berhembus pelan. Ia menghela napas panjang. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar menerima bahwa orang itu sudah pergi. Bukan karena marah. Bukan karena kecewa. Tapi karena memang itu tujuannya. Datang. Mengubah. Lalu pergi. Air mata jatuh perlahan di pipinya. Namun kali ini, bukan tangisan yang penuh luka. Melainkan, tangisan yang penuh rasa syukur. Regina tersenyum kecil. Di tengah air matanya. Aku tidak sempat bilang terima kasih. Gumamnya. Ia memejamkan mata sejenak. Mengingat semua yang telah terjadi. Setiap kata yang pernah ia ucapkan dengan kasar. Setiap hinaan yang ia lemparkan. Dan setiap kesabaran yang Sucipno balas dengan ketenangan. Aku tidak pernah menyangka, lanjutnya lirih. Orang yang paling aku remehkan, justru jadi orang yang menyelamatkan hidupku. Ia membuka matanya, menatap langit. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak meminta apa-apa. Ia hanya bersyukur. Langkahnya mundur perlahan dari taman itu. Namun sebelum pergi, ia menoleh sekali lagi. Seolah berharap akan ada seseorang berdiri di sana. Dengan senyum sederhana. Namun, tidak ada siapapun. Hanya kenangan. Dan pelajaran hidup yang tidak akan pernah ia lupakan. Sejak hari itu, Regina mulai menjalani hidupnya dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi mengejar pengakuan. Tidak lagi terobsesi dengan kesempurnaan. Ia mulai menggunakan kekayaannya untuk membantu orang lain. Bukan untuk terlihat baik, tapi karena ia tahu rasanya menjadi tidak berdaya. Ia membangun tempat pengobatan gratis, membantu orang-orang kecil. Dan setiap kali ia melihat seseorang yang sederhana, ia tidak lagi melihat rendah. Ia justru melihat kemungkinan bahwa mungkin orang itu menyimpan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada yang terlihat. Dan di suatu sore yang tenang, Regina duduk di taman itu lagi, sendirian. Dengan secangkir teh di tangannya, ia tersenyum kecil. Air matanya kembali jatuh, tanpa ia sadari. Namun kali ini, ia tidak menghapusnya. Ia membiarkannya. Karena ia tahu, tidak semua air mata itu tentang kesedihan. Ada yang tentang rasa syukur. Dan dalam hati kecilnya, ia berbisik pelan, "Terima kasih, sudah mengajarkanku arti hidup." Narasi penutup, voice over. Tidak semua orang datang dalam hidup kita untuk tinggal. Ada yang datang hanya untuk mengubah kita, menghancurkan kesombongan kita, dan memperlihatkan arti keikhlasan yang sebenarnya. Karena terkadang, orang yang paling sederhana justru membawa keajaiban terbesar. Pesan moral. Kesombongan tidak pernah membawa kita pada kebahagiaan sejati. Ia hanya membuat kita buta terhadap kebaikan yang ada di sekitar kita. Sementara keikhlasan adalah kekuatan paling besar yang tidak terlihat. Dan jangan pernah meremehkan seseorang. Karena bisa jadi, dialah jawaban dari doa yang selama ini kita panjatkan.